Shalom. Pagi hari ini semua bersuka cita, amin. Yang sudah merayakan Natal sudah dicas lagi ya, rohaninya, amin. Karena kita bersuka cita, bergembira karena Sang Raja telah lahir ke dunia. Pada pagi hari ini adalah ibadat terakhir kita hari Minggu di tahun 2024. Saya secara pribadi merasa sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa sampai hari ini bukan karena hebatnya kita, karena Tuhan yang memberikan anugerahnya yang besar bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan mungkin hari ini kita sudah nggak ada lagi berdiri di sini gitu ya. Kita nggak bisa beribadah bersama-sama lagi. Tapi karena anugerah Tuhan yang memberikan setiap kita kesempatan yang besar, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Dia. Kita mengucap syukur atas kebaikannya. Mulai dari awal tahun 2024 sampai hari ini, memasuki akhir tahun 2024, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita melewati begitu banyak lembah, begitu banyak kesukaran di dalam hidup ini, tapi penyertaannya yang luar biasa boleh kita terima sampai hari ini. Karena kasih-Nya yang besar, karena kebaikannya yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu datang secara pribadi di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa Tuhan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi
terhubung kepada Tuhan. Kita terus memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Meskipun mungkin kita sedang dalam permasalahan, mungkin begitu berat beban yang kita bawa pada pagi hari ini, tapi biarlah di akhir tahun ini kita mau membawa yang terbaik bagi Yesus. Sebab kita bisa ada hari ini juga semua karena anugerah dan kebaikannya. Mari sembah Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya, inilah yang kami renungkan Tuhan. Glory, haleluya, inilah yang. Terima kasih Tuhan. Glory. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Setiap waktu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau terus merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap lebih lagi membuka hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih salaman dulu kanan kirinya. Mungkin waktu hari Natal kemarin gak ketemu ya, boleh ucapkan selamat Natal. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita semua siap menerima sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Sukacita surga
kekuatanku. Tapi dari depan ini kelihatannya apalagi singernya ini ya. Singer masih baru. Haleluya. Jangan Bapak Ibu ya. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Mari pujikan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kasih tos dong kanan kirinya. Ayo semangat. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. meriah buat Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saya senang sekali lihat Pak Agus menari buat Tuhan ya. Saya mau belajar sih. Gini-gini, tapi saya nggak bisa ya, badan saya kaku soalnya kalau buat nari. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya, sungguh luar biasa Allah kita yang kita sembah. Dia Raja di atas segala raja. Tapi
Dia begitu dekat dengan kita. Amin Bapak Ibu. Meskipun dia Tuhan, meskipun dia Allah yang penuh kuasa, tapi dia adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Dia memiliki rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami buka hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap ditabur kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau belajar rendah hati untuk kami boleh menerima setiap benih kebenaran firman-Mu, sehingga dapat mengubahkan setiap kehidupan kami, baik hati kami, hidup kami, pikiran kami, semuanya diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami, rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
anaknya. Demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Engkau begitu mengasihi kami, sangat mengasihi kami Tuhan. Meskipun terkadang kami jatuh, terkadang kami berbuat salah, terkadang kami meninggalkan Engkau, bahkan terkadang kami tidak taat akan perintah-Mu Tuhan. Tapi Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami Tuhan, karena kami begitu berharga di mata-Mu, dan rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, dan kami siap membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat para singer yang baru ya. Kemarin latihan mereka begitu semangat dan bisa mengekspresikan setiap lirik ya dalam lagu itu. Tapi tadi sempat saya lirik juga di sini waktu main, kayaknya kaku sekali. Tapi ya itu sebuah pengalaman ya, pengalaman baru buat kita semua. Mungkin Bapak Ibu melihat maksud nyanyi aja nggak bisa. Ya waktu Bapak Ibu posisi duduk, coba waktu di depan. Itu kadang-kadang latihan kita ya sudah hafal bisa buyar hilang. Dan pada hari ini mereka berani tampil, apalagi Mas Revi baru datang beberapa hari, tapi langsung bisa terlibat dalam pelayanan. Puji Tuhan ya, karena sudah kerinduannya selama ini untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya jangan mentang-mentang kita ini minggu terakhir di tahun 2024, kayaknya baterai itu sudah lowbat ya. Tetap semangat, amin. Coba kasih salam kanan kiri, ayo tetap semangat. Iya, wah puji Tuhan. Oke, terima kasih. Wah, heboh sekali di depan kelihatannya. Bapak Ibu, saya mengutip ya sebuah ada sebuah kegiatan yang menurut saya itu luar biasa supaya jemaat bisa memiliki hati ketika datang beribadah dengan hati yang tulus. Nah, ini akan saya coba saya lakukan di gereja ini. Saya mau tanya dulu buat Bapak Ibu pagi hari yang datang, siapa yang datang ke gereja ini benar-benar mau memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan? Bisa angkat tangan. Semua ya? Kalau semua, oke, saya nggak bisa tahu hati Bapak Ibu. Mungkin ada yang, ya karena ini hari Minggu, atau mungkin ya karena sudahlah orang Kristen hari Minggu itu ibadahnya ke gereja. Jadi mungkin belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Tapi sekali lagi tujuan Bapak Ibu datang ke gereja untuk apa? Saya mau tanya dulu. Untuk apa? Menggeremengkan. Nah, ini sudah jelas, ini kelihatan ini. Waktu tadi angkat tangan sama hati itu kayaknya berbeda. Untuk apa Bapak Ibu? Tolong ditangkap, benar. Untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Benar ya, harus masuk dulu. Selesai? Sekarang Bapak Ibu, karena tidak semua punya motivasi seperti itu. Mungkin ada yang belum paham. Ya, Bapak Ibu bisa bangkit dari bangku dan silakan keluar dari ruangan ini dulu. Serius saya. Dan mulai buka pintu, nanti salami Bapak Toto, siapkan hati kita benar-benar, aku mau memuliakan Tuhan datang ke gereja ini. Jadi kita akan mulai awal lagi, Bapak Ibu silakan keluar dari gereja ini,
Pak Toto silakan buka pintunya. Ya, Bapak Toto juga boleh keluar. Silakan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, keluar dari ruangan ini, dan mulai masuk satu persatu dengan sikap hati aku tadi mau ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa keluar. Kalau Bapak Ibu nggak keluar, saya yang keluar. Nah, pilih mana sekarang? Masuk dengan hati motivasi yang berbeda. Minta maaf saya harus mengusir Bapak Ibu pagi hari ini dari ruangan gereja. Tolong kosongkan dulu. Pak Rudi juga. Bapak Rudi datang ke gereja untuk apa? Ya mulai dari Oke. Ya Bapak Ibu yang di rumah, ini saya berkhotbah berdiri depan gak ada jemaatnya. Karena jemaat pada keluar semua mereka. Ini saya belajar ada sebuah tayangan bagaimana seorang hamba Tuhan mengajak jemaatnya supaya mereka ibadah itu dengan hati yang benar-benar untuk memuji Tuhan. Ya, sebentar saya akan mulai mengundang jemaat satu persatu untuk masuk ke gereja dengan motivasi hati yang berbeda. Ya, oke. Bapak Ibu sudah tahu ya ke gereja untuk apa? Bapak Ibu ke gereja untuk apa? Kalau benar untuk memuliakan Tuhan, mulai masuk satu persatu dengan sikap hati yang sama. Yang sudah siap. Yang belum siap untuk memuliakan Tuhan, mungkin duduk di luar. Ya silakan Bapak Ibu, satu persatu. Dengan hati untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, oke. Ya silahkan duduk kembali, mungkin posisi mau berubah tidak apa-apa. Oke, baik ya. Salaman lagi, nah Bapak. Ya, oke. Ya. Ya, oke, silahkan duduk lagi. Oke, terima kasih. Saya sekarang berhadapan dengan jemaat yang memiliki motivasi datang ke gereja untuk memuji Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, hal ini Bapak Ibu, ini sebuah contoh ya, yang Bapak Ibu nanti bisa terapkan ke depan di tahun 2025 ketika mau ibadah benar-benar hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau seandainya ketika Bapak Ibu masuk ke gereja ini tapi tidak serius kepada Tuhan, tolong keluar. Keluar, perbaiki dulu, luruskan. Wah, aku tadi salah. Aku di dalam malah ngobrol. Aku di dalam malah ngomongin orang lain. Aku di gereja, masuk di ruang gereja, aku enggak menyembah Tuhan. Motivasiku salah, aku keluar dulu. Dan luruskan motivasi kita baru masuk lagi ke gereja. Setuju ya? Supaya itu terus menerus akan memurnikan ketika kita datang beribadah benar-benar murni untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita akan meninggalkan tahun 2024, kita akan masuk tahun 2005, biarlah kiranya kita memiliki sebuah pola ibadah yang berubah. Ya, yang benar-benar serius, yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita beribadah untuk memuliakan Tuhan, saya percaya dampaknya itu sangat besar dalam hidup kita. Bapak Ibu akan mengalami jamahan kuasa ilahi, bukan hanya beberapa hari saja, bukan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi setiap hari. Bapak Ibu akan mengalami dasarnya kuasa Allah itu mengalir dalam hidup kita. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya ketika Bapak Ibu ngecas handphone itu posisinya tepat, itu akan benar ngisi ya handphone kita dengan benar dan sesuai dengan waktunya akan tercas dan penuh baterainya. Tapi kalau Bapak Ibu asal-asalan mencas handphone, ada kemungkinan handphone Bapak Ibu nggak akan pernah terisi, nggak akan pernah penuh meskipun seharian dicas. Kenapa? Colokannya nggak pas pada lubangnya. Atau juga kabelnya mungkin bisa ada yang sudah mulai rantas. Nah demikian juga ketika kita mau ibadah sungguh-sungguh, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami dampak yang luar biasa dalam hidup ini.
Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, saya sampaikan firman Tuhan dengan judul dalam rancangannya. Ya, kita masuk di dalam kehidupan yang senantiasa tetap di dalam rencana Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Injil Lukas pasal 37 ayat 38. Ini adalah panggilan pertama kali seorang perempuan, perawan perempuan Maria ya menerima anugerah bagaimana dia melahirkan putra Allah Yesus Kristus. Lukas pasal pertama ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, hidup di dalam rancangan Tuhan, ini menjadi sebuah kehendak Bapa di surga buat setiap umatnya. Ya, sekali lagi, hidup dalam rancangan Tuhan ini bukan pilihan, tapi ini sebuah kehendak Bapa di surga. Supaya kita ini hidup di dalam rancangannya. Memang itu akan sulit ya, karena ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kehendak bebas yang diberikan kepada manusia ini disalahgunakan. Bukan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi karena dosa itu manusia memberontak. Manusia hidup sesuai dengan apa? Apa yang dimau dalam dirinya. Manusia yang diciptakan pada awalnya dalam kekudusan, tetapi karena dosa tercemarlah manusia itu untuk berbuat dosa, memberontak Allah. Nah, sekali lagi bahwa dalam rancangannya ini Bapak Ibu, kehidupan kita menjadi sebuah panggilan ilahi. Kita hidup dalam rancangan Tuhan adalah sebuah kehendak Allah Bapa di surga. Allah menghendaki ya, kita hidup dalam rancangannya. Memang tidak mudah sekali lagi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu kita diingatkan kembali seperti Maria ini, ya tidak mudah karena keputusannya mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat yang membawa pesan bahwa dia akan hamil, dia akan melahirkan seorang putra Allah, meninggalkan dia. Keputusannya dia menerima anugerah Allah ini bukan sebuah perkara yang mudah. Sejak dulu kalau seorang wanita dalam status belum menikah tapi hamil, itu akan menjadi aib. Benar ya? Dalam sebuah lingkungan, dalam masyarakat, bukan menjadi sebuah kabar sukacita. Kalau seorang wanita tanpa status bersuami kok hamil, wah sudah pasti itu berita yang tidak baik. Dapat celaan ya. Mungkin dihina, bahkan juga pribadinya akan malu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sebenarnya beban ini cukup berat buat Maria. Aku belum bersuami, aku ini masih perawan. Aku nanti kalau hamil bagaimana kata orang. Apalagi dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, wanita yang hamil sebelum punya suami itu bukan hanya dikucilkan, tapi nyawanya bisa melayang. Alkitab di sana dikatakan ya banyak kita mendapatkan sebuah informasi. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang wanita yang hamil, itu hukumannya mati. Bahkan orang tua yang kandung sendiri, kalau melihat anaknya berzina, Bapak Ibu diseret keluar dan suruh orang-orang di kampung itu melemparinya dengan batu sampai mati. Sungguh mengerikan. Jadi kata-kata di sini, Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu, ini mengandung sebuah resiko yang sangat besar, konsekuensi yang besar. Tetapi ini sebuah gambaran Bapak Ibu bagaimana kita sebagai umat pilihan yang sudah ditebus, yang sudah menerima jaminan keselamatan, ketika kita meninggalkan dunia ini ada kehidupan bersama Bapa di surga. Kita harus hidup dalam rancangannya, meskipun konsekuensinya itu begitu berat, mengerikan, nyawa taruhannya. Tapi kita belajar Bapak Ibu pada hari ini ya, hidup dalam rancangan Tuhan apa saja yang perlu dipahami.
Dari dua tokoh, yaitu saya ambil kehidupan Maria dan satu lagi Raja Daud. Hal-hal yang perlu diperhatikan, beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipahami mengenai hidup dalam rancangannya. Apakah Bapak Ibu siap hidup dalam rancangan Tuhan? Hanya amin, tapi benar-benar saya siap. Ya, tapi yang tidak bisa menolak karena hidup dalam rancangan Tuhan ini sebuah panggilan, kehendak Bapa di surga. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau hidup enggak dalam kehendak Bapa di surga? Siapa yang mengatakan, saya mau Pak? Terima kasih Mas Daniel. Ya, karena Bapak Ibu bisa mempelajari, buka ayat ya, setiap ayat dalam Alkitab itu bahwa hidup dalam panggilan, dalam rencana Tuhan itu bukan pilihan, tapi itu memang sudah modelnya identitas kita sebagai orang Kristen. Harus hidup dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan kita lagi. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat orang yang hidup dalam rancangannya akan memilih taat, walaupun harus menanggung resikonya. Ya, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, umat Tuhan, umat pilihan Allah, kita tidak langsung hidup di lingkungan surgawi. Semuanya langsung mensupport kita. Ini adalah anak Tuhan, ini adalah orang Kristen yang hidup dalam rancangan Tuhan. Ayo kita dukung, kita support. Tidak. Banyak orang Kristen yang akhirnya takut memilih taat kepada Tuhan daripada dia takut kehilangan besti-bestinya. Benar ya? Banyak orang yang akhirnya memilih tidak taat. Saya takut kehilangan pekerjaan saya. Saya takut kehilangan pelanggan saya. Saya takut orang itu tersinggung. Jadi banyak orang-orang Kristen akhirnya gagal. Nah, pada hari ini yang perlu dipahami untuk kita masuk dalam rencana Tuhan, kita akan lebih memilih taat. Meskipun di depan kita tahu kalau saya memilih taat, ini konsekuensinya besar loh. Maria tahu ketika dia mengatakan, aku ini hambamu, aku ini hamba Allah. Jadilah kehendakmu. Dia tahu di depan sana, masyarakat, orang di sekitar lampau, di sekitar tempat tinggalnya sudah siap dengan batu untuk melempari dia. Tapi orang-orang yang hidup dalam rancangan Tuhan, dia memilih taat. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi mulai hari ini saya mengajak Bapak Ibu mulai melangkah dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Ada banyak ujian-ujian yang Tuhan hadapkan itu enggak langsung gede, enggak. Dari hal kecil. Dalam pekerjaan mungkin. Pak, kalau saya ini jujur Pak, saya enggak dapat gini Pak. Istri, anak, suami, menantu, mertua, orang-orang yang bersama kami enggak dapat ini Pak. Ini hal kecil Bapak Ibu. Ada orang-orang Kristen yang akhirnya mereka tidak memahami hidup yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Itu sudah seharusnya identitasnya itu hidup dalam rancangan Tuhan. Karena kurang memahaminya, akhirnya hidup semrawut, tidak tertib. Yang penting, saya harus kelihatan di gereja. Tidak peduli kehidupan saya sehari-hari bagaimana. Nah, ini yang perlu diluruskan. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah rema, ya ini memang cukup keras. Ya, dengan sebuah pertimbangan karena memang melihat sekarang ini gereja sedikit lembek mengenai hal yang tidak benar. Nah, ketika saya mendapatkan sebuah tayangan itu dan menjadi rema buat saya memberanikan diri untuk memposting. Gereja bukan tempat untuk memelihara dosa. Tapi gereja adalah tempat untuk membongkar dosa itu. Sehingga orang itu nanti bisa sembuh. Ya, orang itu bisa hidup di dalam panggilan Allah. Bagaimana kita orang Kristen kalau tidak dibongkar dosanya bisa hidup dalam rancangan Tuhan? Itu mustahil. Nah, pada hari ini Bapak Ibu kita kembali lagi belajar
untuk lebih taat kepada Tuhan meskipun kita tahu di depan sana konsekuensinya sangat besar. Saya mau lebih taat mengasihi Tuhan atau saya mengambil keuntungan dunia ini. Jadi yang perlu dipahami yang pertama adalah orang yang hidup dalam rancangannya akan memilih taat walaupun harus menanggung resiko yang mengerikan. Sedikit demi sedikit mari kita akan potong hal-hal yang itu menjadi nilai-nilai firman Tuhan yang harus kita lakukan. Mungkin kalau punya kebiasaan kita suka berbohong, ya tolong itu disingkirkan. Pak, kalau saya enggak bohong Pak, waduh, orang itu masih berdiri terus di depan rumah Pak. Makanya saya berbohong, saya ngomong sama anak saya, jangan bilang ada di rumah ya. Kalau kamu ngomong papa ada di kamar, orang itu enggak pergi-pergi. Kalau papa nemui orang itu, kita enggak bisa makan, karena uang harus dikasihkan orang itu. Hari ini kita mau belajar, mau pilih mana? Taat hidup dalam rancangan Tuhan, atau kita lebih takut pada resikonya? Saya mau tanya Bapak Ibu, mau pilih taat enggak? Meskipun resikonya besar. Siapa yang berani mengatakan, Pak saya mau belajar taat Pak? Di tahun 2024, ini terakhir. Terima kasih, saya menghargai yang belum angkat tangan. Ya mungkin masih cukup berat mempertimbangkan dikalkulasi ya, wah ruginya banyak sekali ya kalau saya taat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini sebuah proses. Kita nggak bisa mempertahankan kehidupan kekristenan kita tanpa ketaatan. Nggak bisa. Yesus menjadi sebuah teladan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia taat kepada panggilannya untuk menyelamatkan manusia sampai dia mati. Makanya kan firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Yesus ini nangis ya, sampai bercucuran apa? Keringatnya ini bercucuran apa? Darah. Saking beratnya menanggung dosa umat manusia. Tapi dia tetap taat sampai di garis akhir. Hari ini Bapak Ibu kalau kita masih mempertimbangkan keuntungannya, ya segala hal yang akan kita terima zona nyaman, wah kalau saya taat nanti akan saya kehilangan itu semua. Bapak Ibu tolong dipikirkan, tolong direnungkan. Tidak ada, kita akan dipakai Tuhan kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Yang perlu dipahami kalau kita mau hidup di dalam rancangannya Tuhan, hidup sebagai identitas orang Kristen, kita harus memilih taat meskipun resikonya itu sangat mengerikan. Yang pertama. Yang kedua, berhentilah berbicara tentang masalah Anda, namun berbicaralah kepada masalah Anda, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Bisa mengerti tidak kira-kira statement poin kedua ini? Saya mengambil contoh sekarang kehidupan Raja Daud. Waktu dia dihadapkan dengan seorang raksasa, ya, yaitu Goliat, Bapak Ibu, yang memiliki tinggi 2 meter lebih, Bapak Rudi, waduh nggak lewat. Ya, sangat tinggi dan punya pengalaman dalam berperang ya semasa dia mudanya. Tetapi Bapak Ibu kita bisa melihat pada 1 Samuel pasal 17 ayat 16. Perhatikan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah Goliat tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi bangsa Filistin ini berperang dengan bangsa Israel. Bangsa Filistin memiliki tokoh yang diandalkan, yaitu Goliat raksasa ini. Dan ternyata umat Allah bangsa Israel ini takutnya minta ampun dengan yang namanya Goliat ini. Sudah takut Bapak Ibu, sukanya nakut-nakut si Goliat ini, kurang kerjaan. Jadi dibikin gak bisa tidur bangsa Israel. Firman Tuhan berkata apa? Selama 40 hari Goliat ini mengintimidasi bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun akhirnya terkontaminasi dengan keadaan itu dan seringkali menceritakan soal kehebatan Goliat. Bukan mereka ini dipenuhi dengan keberanian, tapi justru semakin takut. Karena apa? Bicara menyebarkan masalahnya.
Wah, Goliat itu hebat. Goliat ini gagah perkasa. Bangsa kita nggak ada yang bisa melawan. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita menjadi orang yang hidup dalam rancangannya, mengambil sikap seperti seorang anak remaja yang masih kemerah-merahan. Siapa itu? Daud. Bangsa Israel ketakutan semua, bahkan Raja Salomo pun juga takut kepada Goliat ini. Sampai dia bernazar, siapa yang bisa mengalahkan Goliat ini? Aku akan kasih hadiah yang cukup besar. Kita akan lihat statementnya Raja Daud ini. Nah, ini sebuah gambaran Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebuah masalah, saya gambarkan bahwa Goliat ini adalah masalah dalam hidup kita, apa yang menjadi ketakutan kita. Bangsa Israel takut dengan namanya Goliat ini. Enggak ada yang berani melawan. Selama 40 hari Goliat ini menakut-nakuti ya kehidupan bangsa Israel, umat Allah. Tetapi kita mau menjadi orang yang memiliki identitas hidup dalam rancangan Allah, yang diwakilkan dalam kehidupan anak muda ini yang bernama Daud. Mari kita akan lihat ayatnya. Ini ciri khas, ya ciri-ciri orang yang hidup dalam rancangan Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, Raja Israel, Bapak Ibu. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Orang yang hidup dalam rancangan Tuhan ini tidak bicara soal usia. Silakan anak-anak muda, ambil kesempatan untuk mulai dari muda saya mau hidup di dalam rancangan Tuhan. Amin. Karena ada statement kan, masa muda ini masa yang menyenangkan. Masa yang penuh dengan hura-hura. Mari kita hidup, habiskan untuk senang-senang. Keliru. Mari sejak muda ambil sebuah komitmen, saya mau hidup dalam rancangan Tuhan. Raja Daud, orang yang dewasa, orang nomor 1, raja di Israel pun bisa menerima pengajaran dari seorang anak muda yang bernama Daud ini karena dia hidup dalam rancangan Tuhan. Berkata demikian, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, sudah bisa bayangkan kira-kira mukanya Raja Saul bagaimana? Hampir nggak percaya dong. Daud ini anak muda, nggak punya pengalaman berperang. Datang dengan hanya ketapel atau mungkin dengan tongkat saja. Karena dia profesinya sebagai seorang penggembala bapaknya. Bapaknya punya beberapa ekor domba. Nggak punya pengalaman basic dalam berperang, nggak ada. Sementara Goliat ini sudah dari mudanya, dia ini pengalaman. Waktu menghadapi Daud pun dia menggunakan persenjataan lengkap. Pertandingan, perperangan ya yang sangat tidak imbang Bapak Ibu. Tetapi luar biasa, kita akan belajar memahami orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, itu adalah orang yang berhenti berbicara tentang masalah. Namun bicaralah kepada masalah Anda, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya lanjutkan ayatnya tadi. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, remaja. Sedangkan dia sedang Goliat sejak dari masa mudanya apa? Telah menjadi prajurit, sudah berpengalaman Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, ini saya lompati ya, ada percakapan yang cukup panjang tapi saya lompat ayat 45. Ini ciri-ciri orang yang hidup dalam rencana Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin yaitu Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ketika kita mau mengambil sikap saya lebih taat kepada Tuhan, dan saya tahu Pak di depan saya di sana ada sebuah resiko yang akan saya alami, yang saya terima karena saya memilih taat pada Tuhan. Tapi saya akan berkata dengan masalah itu, aku akan melawanmu, aku akan mengalahkanmu bukan dengan kekuatanku, tapi karena Immanuel. Amin. Karena Allah berserta denganku. Jangan hidup selalu membicarakan soal masalah.
lari dari masalah sampai ketakutan. Bangsa Israel lari Bapak Ibu, takut dengan Goliat ini. Sebagai orang yang hidup dalam rancangan Allah, berhenti dan mulai balik badan, perkatakan masalah yang selalu mengajar kita. Immanuel, Allah berserta dengan aku. Aku akan melawan dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini ciri khas ya orang-orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Coba katakan kanan kiri, ayo kita mulai melawan masalah kita. Berani berkata kepada masalah kita. Amin. Pernah enggak Bapak Ibu punya teman yang itu kalau ketemu, aduh masalah ini sampai kita hafal. Bahkan akhirnya sampai kita ditelepon, kita reject terus. Karena ngomong masalah terus, pernah enggak? Iya, pernah kan? Coba tengok kanan kiri, ada enggak orangnya itu di sini? Hah? Tidak ada. Amin. Tapi jangan ragu-ragu Bapak Ibu kalau tidak ada ngomong apa tidak ada ya. Kalau ada kiranya mendengar firman Tuhan ini mulai berani ambil sikap. Saya akan berkata dengan masalah saya enggak dengan takut dengan masalah yang saya hadapi. Dengan bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Ya, ini adalah bagian ciri orang yang hidup di dalam rancangan Tuhan. Enggak perlu takut, enggak perlu lari dari masalah yang sedang menghadang kita. Yang terakhir, poin yang terakhir. Perlu yang kita pahami orang yang tinggal di dalam rancangan Tuhan. Tidak mengucapkan kekalahan atas hidup kita, namun mengucapkan kemenangan. Maksudnya seperti ini loh, aku ini bodoh. Aku ini bungul. Nggak mungkin aku bisa bekerja di situ. Atau seringkali ketika diberikan kepercayaan langsung mengatakan, oh jangan, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Hari ini kita mau menjadi orang yang memiliki hati yang sangat besar, ya, yang selalu ada di dalam hati kita. Ini Bapak Ibu yang harus nempel. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini jelas loh Bapak Ibu, tapi kenapa kita takut melangkah? Karena perkataan ini jauh daripada kita. Saya gambarkan ini lagi Bapak Ibu, meskipun enggak alkitabiah ya. Ini gambaran Goliat sama Daud. Karena Daud melawan Goliat tidak dengan tombak. Ya ini hanya sebagai contoh saja. Meskipun raksasa, masalah kita seperti gini Bapak Ibu. Kita harus berani ya. Menjadi orang-orang ya yang hidup dalam rancangannya dengan mengatakan saya mampu, saya bisa. Jangan batasi diri kita Bapak Ibu. Ya, karena memang kita mungkin oke deh tidak mampu atau mungkin katakanlah kita tidak dianggap. Tapi sekali lagi bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selalu ada di dalam hidup kita Bapak Ibu. Tolong diingat. Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Perkatakan selalu dalam diri kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Bapak Ibu menghadapi sesuatu, katakan dalam diri kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya pasti bisa. Ada sebuah pencobaan. Bukan pencobaan. Itu kan bahasa Inggrisnya. Jangan. Percobaan. Ya, sebuah percobaan. Atau tadi dikatakan dari jemaat eksperimen. Ini apa Bapak Ibu? Gelas dengan isi air. Seorang bernama Dr. Masaru Emoto. Berarti dari mana ini? Jawa Tengah? Orang Medan? Namanya Dr. Masaru Emoto. Berarti orang mana? Orang Manado. Tumbang Manjul. Ya enggak apa-apa lah, silahkan Bapak Ibu bisa menerjemahkannya. Tapi dia ini berasal dari Jepang. Dari Universitas Yokohama, bukan Palangkaraya. Dia melakukan sebuah eksperimen, ya tadi percobaan terhadap air dan mempresentasikannya ke depan PBB.
Jadi ini disaksikan dengan, waduh banyak orang dan ini perwakilan bangsa-bangsa loh. Eksperimennya ini nggak main-main. Pada tahun 2005, ia melakukan pencobaan terhadap air, ada 2 gelas ini. Air ini Bapak Ibu yang satu contohnya ya, air yang ini yang banyak gelombangnya, itu disetelkan, didekatkan dengan salon, disetel musik rock, heavy metal. Wow! Wah pokoknya riuh lah dan dikasih perkataan-perkataan, goblok kamu air kotor, kamu air jorok, kamu ini air bau dan sebagainya. Nah, satu lagi gelas ini Bapak Ibu, diperdengarkan selalu musik klasik atau lagu-lagu rohani. Dan terus diberikan perkataan-perkataan baik, kamu air yang jernih, air yang menyegarkan, kamu air yang menyehatkan. Dari percobaan 2 gelas air ini Bapak Ibu, apa yang bisa ditemukan di situ? Ternyata ini disaksikan oleh orang-orang yang waktu itu hadir ya di dalam acara PBB. Hasil percobaannya membuktikan bahwa partikel dalam air yang diberi musik klasik dengan kata-kata yang baik, yang indah, dengan yang diberikan air yang di sebelahnya ini yang dikasih musik yang keras, kata-kata yang negatif, ini airnya menjadi kotor karena partikel yang ada di dalam air ini rusak. Sementara yang di dalam gelas sebelah sananya ini Bapak Ibu, partikelnya semakin bagus. Yang ingin diseberangkan di sini adalah berapa persen tubuh manusia ini terdiri dari air? Berapa banyak? Hah? 80% tubuh manusia ini sebagian besar terdiri dari air. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang negatif pada diri kita, membangun sebuah statement, aku ini nggak cantik, aku ini jelek, aku ini bodoh. Atau juga mengatakan kepada anak kita, kamu nak hitamnya minta ampun, jelek lagi, bodoh lagi. Waduh ini bahaya. Itu nanti akan tertanam Bapak Ibu hal-hal yang negatif. Nah pada hari ini Bapak Ibu kita belajar untuk mengisi hidup kita yang 80% air tadi dengan sesuatu yang positif. Men, makanya itu katakanlah tidak mengucapkan sesuatu yang negatif dalam diri kita. Meskipun kita sedang menghadapi sebuah persoalan yang besar Bapak Ibu, tetaplah kita katakan, aku pasti bisa, aku pasti menang. Amin. Karena sekali lagi dasar firman Tuhannya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang menjadi dasar kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 saya setuju ya, ini sebagai pendukung dari Dr. Masaru tadi yang dari mana? Palangkaraya. Dari Jepang tadi Bapak Ibu, ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibatnya. Amsal 18 ayat 21 dalam bahasa Indonesia masa kini. Jadi hidup kita ini ditentukan dengan perkataan kita. Kalau kita perkatakan yang positif, yang baik-baik, kita akan menuai hidup yang baik. Itu merupakan sebuah ciri khas dari orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu ada satu ayat lagi, Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa, apa Bapak Ibu? Bacalah Alkitab setiap hari. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Seberapa besar hidup kita ini diisi dengan firman Tuhan. Lebih banyak mana hidup kita ini perbendaharaan kata ini dengan Alkitab atau perbendaharaan dunia. Ini yang bisa melihat adalah diri kita. Dan itu akan tercermin juga dalam kehidupan kita.
Kalau hidup kita dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan, saudara akan hidup, kata firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan, engkau hidup, tapi sebenarnya rohani engkau mati. Ini yang perlu kita pahami, hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup kita harus dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Kalau Bapak Ibu kesulitan membaca karena mungkin tidak ada ukuran kacamata dan tidak kelihatan, sekarang ada di handphone untuk aplikasi yang bisa mendengarkan ya Alkitab yang audio dulu, yang suara. Saya terkadang Bapak Ibu seringkali ya tadi menghabiskan waktu dengan mendengarkan, tidak terasa bisa 10 pasal karena dengan mendengarkan, tidak capek kalau membacakan. Saya dengarkan itu. Jadi saya nggak mau pikiran ini diisi dengan wah nanti ini bagaimana persoalan-persoalan dunia. Saya ingin Bapak Ibu saya hidup dalam rancangannya dengan mengisi firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Apakah Bapak Ibu mau? Amin. Kita hidup dalam rancangan Tuhan bukan pilihan, tapi itu sebuah gaya hidup sebagai identitas orang Kristen. Nah ini adalah harga yang harus kita bayar. Tentunya Bapak Ibu ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebesaran kemuliaannya luar biasa. Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara ilahi, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya mengajak Bapak Ibu di tahun 2025 nanti akan lebih melihat kemuliaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kesimpulannya, Allah telah berjanji membuat rancangan indah bagi umatnya dan rancangannya dapat dimulai dengan berbicara kepada masalahnya bahwa Allah yang ia sembah lebih besar dari setiap masalahnya. Amin. Percaya ya bahwa kita punya Allah yang lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Kedua, tidak mengucapkan kekalahan atas hidup kita, melainkan ucapkan kemenangan dalam hidup kita. Dan ketiga, hidup dalam rancangan Tuhan adalah dimulai dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Oh ini belum saya delete ini. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita ini tidak mengucapkan kekalahan atas hidup kita. Ya ini poinnya seperti 3, tapi tadi minta maaf ini ada yang belum saya kehapus. Ini yang bisa menjadi perenungan kita Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam rencana Tuhan, rencana Allah yang itu memang menjadi kehendak Bapa di surga, itu menyenangkan Tuhan. Kita mulai tinggalkan di tahun 2024 ini ya kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mari kita akan fokuskan hidup kita sungguh-sungguh mempersiapkan surga adalah tempat kehidupan kita kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa, mari kita akan bangkit berdiri dan setiap singer bisa maju ke depan. Kembali kita menyanyikan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya. Dalam pujian ini dikatakan Bapa seperti Bapa sayang anaknya. Dia menghendaki bahwa kita umat Tuhan, umat orang-orang yang sudah ditebusnya diangkat menjadi anak-anaknya. Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sebagai orang tua di dunia ini, kita Bapak Ibu punya rencana yang baik buat anak-anak, masa depan anak-anak kita. Dan kita mengikuti anak-anak kita, mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Demikian juga kita punya Bapa di surga. Kita yang orang yang berdosa, tapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kita diangkat menjadi anaknya. Dan sebagai kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup di dalam rencana yang sudah Allah buat kita semua. Yaitu hidup untuk senantiasa menyenangkan Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku.
Dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Mungkin kita bisa merencanakan, kita berusaha membuat semua berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi, di dalam kehidupan ini semuanya bisa berubah. Semuanya bisa terjadi jauh daripada apa yang sudah kita rencanakan atau jauh dari ekspektasi kita. Namun ada satu kepastian. Ketika kita hidup dalam rencana Tuhan, dalam rancangannya, kita tinggal dalam rancangannya, maka Dia menjanjikan kehidupan yang selalu indah. Jika Allah telah berjanji, Dia pasti menggenapi. Karena Dia adalah Allah. Dia berkuasa, Dia mampu untuk melakukan itu semua. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Seperti gambaran Daud dengan Goliat. Secara manusia tidak pernah mungkin Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat. Tetapi sekali lagi ini sebuah gambaran. Jika Allah beserta dengan kita, siapapun lawan kita, tidak ada yang bisa. Oleh sebab itu pada hari ini, mari kita berkomitmen, aku mau hidup di dalam rancangan Tuhan. Meskipun dengan berbanyak sekali resiko-resiko yang aku hadapi, aku tidak takut. Karena yang besertaku lebih besar dari apa yang akan aku hadapi. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini memberkati seluruh jemaat-Mu GPPK Siloam. Seluruh anak-anak-Mu yang mereka menyaksikan siaran langsung pagi hari ini. Biarlah kiranya pagi hari Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu. Karena mereka menyatakan diri menjadi orang-orang yang hidup dalam rancangan-Mu. Mereka akan hidup memilih lebih taat dan rela meninggalkan segala apa yang menjadi kenyamanan hidup mereka. Mereka akan lebih berani Tuhan menghadapi setiap resiko-resiko karena mereka lebih memilih Engkau, lebih memilih hidup di dalam rancangan-Mu. Dan mereka menjadi orang-orang yang berpositif dalam pikiran dan dalam perkataan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui kehidupan umat-Mu yang hidup sesuai dengan rancangan-Mu, Tuhan akan pakai jemaat-Mu ini menjadi kemuliaan Tuhan. Terang kebenaran firman Allah itu ada di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dan biar kiranya jiwa-jiwa yang mereka belum diselamatkan, yang binasa, biar kiranya mereka boleh diberkati melalui kehidupan jemaat-Mu, di mana mereka masuk di dalam rancangan Allah. Hidup mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu di akhir tahun ini. Biar kiranya menjadi sebuah rema di dalam kehidupan iman kekristenan kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa, menjadi umat Allah yang biasa, tapi kami mau masuk di dalam rancangan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, nama Yesus semakin dipermuliakan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk kita bisa hidup seturut kehendak Tuhan, seturut perintahnya, dan kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang berpositif dalam pikiran kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilakan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengingatkan kami untuk melalui firman-Mu Tuhan. Pada akhir tahun ini Tuhan, Engkau mau kami menjadi umat-Mu yang taat. Engkau mau Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menaati Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau materaikan benih firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga seluruh jemaat-Mu dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu GPPK Siloam. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat pagi hari ini, buat setiap persembahan yang umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu. Biarlah setiap rupiah yang kami bawa boleh berkenan, boleh menyenangkan Engkau Tuhan, atas setiap ketaatan kami kepada Tuhan. Kau memberkati Tuhan buat setiap persembahan ini menjadi berkat Tuhan, bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa pada pagi hari ini kami mohon berkat terbaik-Mu bagi seluruh jemaat-Mu GPPK Siloam Tuhan. Di akhir tahun ini kami terus memohon perlindungan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang mereka masih beraktivitas, bekerja di lapangan, di luar lapangan Tuhan, di kantor, atau mereka jemaat-Mu yang akan mengadakan perjalanan Tuhan pun menjagai, melindungi mereka, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kami mohon kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan melingkupi, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa, dan Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat. Sekali lagi kami menyerahkan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tak lupa pagi hari ini kami juga berdoa memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, buat hamba-Mu Ibu Marla, buat Alvaro Tuhan, buat Ibu Sandra Smith Tuhan, dan yang lainnya Tuhan, yang mungkin mereka saat ini sedang kurang enak badan. Kiranya kasih-Mu Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Nina juga Tuhan Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kiranya berkat kesembuhan boleh diterima oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan kemenangan yang besar yang daripada Engkau, dengan tubuh kami yang sehat, jiwa rohani kami yang juga sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Hormat dan kuasa
mengajak Bapak Ibu bisa mengangkat kedua tangan dan menerima berkat terbaik dari Bapa di surga. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah-limpah dalam kasih Allah. Kita pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam hidup kita mulai pagi hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, silahkan duduk, bisa kasih salaman satu dengan yang lain, ibadah sudah selesai. Terima kasih buat jemaat yang sedang menyaksikan secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, bisa kasih salam dan ucapkan selamat hari Minggu sampai